Oke, nah untuk video kali ini kita akan membahas tentang tes kepribadiannya. Nah, tes kepribadian ini banyak muncul, pasti muncul di semua sekolah kedinasan, mau sekolah kedinasan apapun ya. Mau itu STIS, tunggu ya, aku tulis dulu. Mau itu STIS ataupun IPDN ataupun apa lagi? STTD atau Kemenhub ya. Atau satu lagi lanjut lagi kemudian Kemenkumham, Catar Kemenkumham, atau Kemenkumham biasa juga boleh. Kemudian apa ya, STMKG, STMKG ada tes psikoteksnya, lupa kalau nggak, kayaknya ada deh. STMKG, terus ini, oh ya, STAN juga. Kemudian STIS, PDN 24, apalagi ya, lupa deh, di sebagian lagi masih ada ya. Nah, pokoknya semua itu make yang namanya tes kepribadian. Tanpa terkecuali semua make. Nah, ini yang adik-adik harus tahu ya. Tes ini bisa dikenal dengan tes PPS atau tes PP gitu. Nggak penting sih namanya ini. Yang penting kita tahu apa tuh tes kepribadian tuh gimana gitu. Nah, dia memiliki tiga bentuk. Bentuk yang pertama, memilih satu pernyataan dari dua pernyataan yang disajikan. Seperti apa nanti bentuknya kita lihat ke belakang ya. Kemudian, menyatakan ya atau tidak terhadap suatu pernyataan. Oke, nanti disajikan suatu pernyataan kita memilih ya atau tidak gitu. Kemudian menggunakan range 1 sampai 5 gitu. Range 1 sampai 5 ini seperti satu sangat tidak setuju atau sangat menggambarkan gitu dan sebagainya. Nah, di sini perlu dikasih tahu banyak peserta yang tidak lulus gara-gara tes sederhana yang tidak perlu mikir padahal di tes lain nilai mereka tinggi. Lalu kenapa ternyata dalam tes ini menentukan mana calon mahasiswa yang memiliki sifat kebiasaan dan sikap tertentu berdasarkan karakter kepribadian si calon mahasiswa ke depan untuk bisa menjadi ASN yang baik, bukan keterampilan atau pengetahuannya saja. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam tes ini bukan berarti kita harus menjadi, oh, aku jadi diriku sendiri nih. Padahal diri kita itu contohnya mungkin tergolong pribadinya yang agak pemalas gitu. Nah, apakah dalam menjawab tesnya ini akan menunjukkan sifat-sifat pemalas juga? Enggak. Ada tools tertentu yang harus diikuti gitu. Nah, toolsnya apa? Apa alat atau cara metode? Caranya gimana gitu. Nah, gini. Pertama kita harus mengikuti yang namanya kode etik pegawai. Kode etik pegawai ASN atau aparatur sipil negara, yaitu undang-undang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini harus dikasih tahu. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, kemudian melayani dengan sikap hormat dan tanpa tekanan, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau ketentuan yang atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Berarti kalau di sini istilahnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gitu. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Oke. Kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Contohnya mungkin nanti bakal dikasih mobil dinas dan segala macamnya gitu. Kemudian 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kayak kemudian 9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Kemudian 10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, petugas status kekuasaan negara dan pejabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat diri sendiri untuk orang lain atau untuk orang lain. Kemudian 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oke, bisa ya. Nah, itu kan metodenya berdasarkan etika, kode etik. Nah, gimana kita menjawabnya berdasarkan pada tes PP-nya langsung atau EPPS-nya gitu. Pada EPPS, ini dikasih tahu caranya sebagai berikut. Yang harus kita ketahui di sini ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah peran pekerja keras atau hard intense work. Nah, di sini kelihatan kalau dia bekerja untuk kesenangan saja bukan hasil optimal,
itu skornya rendah 3 sampai 4. Tapi kalau kemauan bekerja keras tinggi, skornya 4 sampai 7 gitu. Jadi diusahakan harus yang bekerja keras tinggi. Kemudian peran pemimpin leadership role gitu. Nah, di sini contohnya memproyeksikan diri sebagai pemimpin suatu tingkat di mana menggunakan orang lain untuk tujuannya. Nah, kemudian skor 4 sampai 0 cenderung tidak secara aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Nah, mungkin dalam memimpin ya. Jadi dalam memimpin tuh ya kita harus memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin di suatu tingkat. Jadi diutamakan kita itu sebagai pemimpin, bukan dipimpin gitu. Untuk konsep peran pemimpin. Kemudian membuat keputusan is in decision making gitu. Kalau dia ragu atau menolak mengambil keputusan itu rendah banget skornya itu 0,2, 0 sampai 2. Berhati-hati membuat keputusan 3 sampai 4. Berhati-hati dan lancar dan mudah itu 5 sampai 7. Tidak ragu dalam mengambil keputusan itu paling tinggi. Kemudian peran sibuk atau pace kurang dari 4 melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri. Sedangkan 4 sampai 6 tergolong aktif secara internal dan mental. Artinya mengambil bagian gitu, mengambil bagian. Kemudian peran penuh semangat atau vigorous type. Kalau kita pasif, nilai kita rendah skornya. Tapi kalau kita jawaban kita mengarah ke hal aktif secara fisik dan cenderung sportif, itu nilainya 5 sampai 7. Oke, lanjut lagi. Ya, kemudian lanjut lagi. Di sini ada peran hubungan sosial atau social extension. Skornya kurang dari 6 kalau perhatian rendah terhadap hubungan sosial, kurang percaya diri pada orang lain. Artinya apa? Insecure gitu. Jadi kalau jawaban-jawaban yang mengarah ke seperti itu ya rendah nilainya. Kemudian kepercayaan tinggi dalam hubungan sosial, suka berinteraksi itu tinggi. Nah, peran orang yang teoritis atau theoretical type yang dia 0 sampai 4 kurang perhatian, bersifat praktis gitu. Nah, ini kurang pas nih padahal kan sebenarnya padahal kalau dunia kerja mungkin kebanyakannya harusnya ke praktis ya, tapi di dalam tes CPPS ini lebih menekankan kepada kalau dia pada tahap theoretical type, nanti bakal ada opsi-opsi yang mengarah ke theoretical type, berarti mengarah ke situ gitu. Nah, nilai-nilai penalaran tergolong tertinggi gitu. Jadi kalau dia menalar melakukan hal teoritis, jadi lebih tinggi gitu. Kemudian peran bekerja dengan hal-hal rinci, interest in working with details. Kalau dia 0 sampai 3 menyadari kebutuhan kecermatan, tetapi tidak berminat bekerja secara detail. Jadi kalau kita kurang suka dengan hal pekerjaan detail, ya kita kurang pas nih gitu. Tapi kalau kita berminat untuk bekerja secara detail, ya ini yang lebih diutamakan karena skornya 4 sampai 9. Kemudian peran mengatur atau organize type. Kalau di sini dikasih tahu skornya 0 sampai 2 itu fleksibel, tidak teratur. Jadi kalau kita orang yang fleksibel yang tidak teratur, rendah skornya. Tapi kalau kita teratur tapi tidak tergolong fleksibel, 3 sampai 5. Tapi kalau teratur tinggi dan sedikit cenderung kaku, itu 6 sampai 9. Kenapa kenapa sih teratur tinggi dan kaku? Teratur tinggi dan kaku kenapa? Karena untuk mengambil keputusan itu ada proses gitu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung, oh ini gitu. Nggak boleh. Kemudian selanjutnya, peran pengendalian emosi. Skornya kurang dari 4 terbuka cepat, bereaksi tidak normatif. Nah, ini kurang tepat nih. 2 sampai 3 kalau terbuka nggak boleh. Kenapa? Karena ada info-info yang tidak bisa disebarkan ke masyarakat. Kemudian, punya pendekatan emosional seimbang, mampu mengendalikan, sangat normatif, kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Nah, di sini eh, malah skornya lebih tinggi di sini pada saat sangat normatif kebutuhan pengendalian diri yang berlebihan. Jadi memang sedikit tricky gitu. Jadi ya harus dipahami gitu di sini. Kemudian di sini pengetahuan secara eh apa nih? Secara mandiri need to finish task yaitu kalau dia skornya kurang dari 3 menunda dan menghindari pekerjaan gitu. Oke, ya masuk akal sih. Kemudian berhati-hati atau ragu itu 3 sampai 4 cukup bertanggung jawab pada pekerjaan itu 4 sampai 6 tapi tekun dan tanggung jawab tinggi gitu. Jadi kayaknya kita fokus ke skor tingginya aja ya. Nah, skor di sini yang skor 6 sampai 9 untuk kebutuhan berprestasi, need to achieve, yaitu tujuan jelas, kebutuhan sukses dan ambisi tinggi. Kemudian mengatur orang lain, need to control others. Jadi kalau ada
tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke. Nah, skor 4 sampai 0 menurunkan keinginan untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan tindakan orang lain. Oke, di sini jelas berarti kalau skor 5 sampai 9 tuh bagus, jadi kita harus menerima tanggung jawab orang lain dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian kebutuhan untuk diperhatikan, need to be noticed. Ini harus kita tahu ya. Jadi kalau cenderung pemalu itu rendah skornya. Kemudian rendah hati ini juga 2 sampai 3 juga. Kemudian 4 sampai 5 memiliki pola perilaku yang unik. Oke. Kemudian 6 sampai 9 membutuhkan perhatian nyata. Nah, malah di sini perhatian nyata, pola perilaku yang baik, yang unik, ini malah skornya tinggi gitu. Jadi kayak harus stand out ya. Jadi nggak boleh kayak malu-malu gitu. Kemudian kebutuhan diterima dalam kelompok. Yang 0 sampai 3 itu selektif, tapi kalau 4 sampai 5 butuh terima, tapi tidak mudah dipengaruhi. Oke. Butuh disukai dan diakui mudah dipengaruhi. Malah di sini skor 6 sampai 9 untuk kebutuhan diterima dalam kelompok ini lebih tinggi di sini, lebih tinggi pada saat dia butuh disukai dan diakui dan mudah dipengaruhi gitu. Jadi ya kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kemudian di sini ada lagi yaitu kebutuhan kedekatan dan kasih sayang atau need to closeness and affection. Kalau dia kurang dari 3 tidak suka hubungan. 3 sampai 4 sadar akan hubungan perorangan tapi tidak terlalu bergantung. 5 sampai 9 sangat tergantung dan butuh penerimaan diri gitu. Jadi kalau ada konsepnya seperti ini, kebutuhan kedekatan dan kasih sayang ya kita harus milihnya sangat tergantung dan butuh penerimaan diri. Nah, kemudian di sini kebutuhan untuk berubah. Tidak suka berubah, suka perubahan, mudah menyelesaikan diri, membuat perubahan yang selektif, berpikir jauh ke depan. Mudah gelisah, frustasi karena segala sesuatu tidak berjalan fantastis. Jadi kalau nggak cepat perubahannya jadi seperti itu. Dan skornya lebih tinggi gitu. Nah, ini untuk jawaban kebutuhan untuk berubah. Nah, kemudian kebutuhan untuk agresif. Di sini ada 0 sampai 2 menghindari masalah, menuak untuk menganalisis situasi bagi masalah, suka lingkungan tenang, menghindari konflik, keras kepala, agresif terhadap dengan kerja, dorongan semangat bersaing, agresif, cenderung defensif. Nah, di sini malah sifat agresifnya. Jadi kan dari tadi aku bilang tuh kalau setiap komponennya itu ada poinnya gitu. Jadi dilihat soal-soalnya gitu. Pasti di soalnya itu bakal dikasih option-option. Contohnya bakal ketahuan, oh kalau dia tentang suka hubungan gitu, pasti dikasih tahu juga opsi yang berlawanan dengan itu gitu. Jadi kalau kita mau menekankan sifat seperti itu yang mana gitu. Kemudian ada kebutuhan membantu atasan. Nah, di sini bersikap setia dan membantu, kemungkinan bantuannya bersifat politis. Kalau 4 sampai 5 setia terhadap perusahaan, 2 sampai 3 mengurus kepentingan sendiri. Kemudian kurang dari 2 cenderung egois, kemungkinan bisa memberontak. Nah, yang terakhir, kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan, yaitu kebutuhan berorientasi pada tujuan mandiri. Kebutuhan akan mengarah dan harapan yang dirumuskan untuknya itu untuk skornya sampai 4 sampai 5. Kalau paling tinggi, 6 sampai 9 meningkatkan orientasi terhadap tugas yang membutuhkan instruksi yang jelas. Jadi kalau instruksinya jelas, itu skornya lebih tinggi. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita tadi udah bahas ya apa-apa saja yang harus ditonjolkan pada setiap tesnya gitu. Tapi kan sebagai seorang ini ya, kalau contohnya ini untuk tes, kan ini lebih kepada tes ini ya, tes eh sekolah kedinasan gitu. Nah, yang artinya outputnya jadi ASN. Ya kita harus paham di sini gitu. Contohnya kayak gini. Saya mau seorang pekerja, saya bukan seorang pemurung. Kalau seperti ini berarti kita jawabannya mana? Kalau sebagai ASN yang lebih tepat harusnya lebih memilih A. Kemudian gini, saya suka bekerja lebih baik dari orang lain atau saya suka mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan sampai selesai. Kalau seperti ini, kita kan konsepnya ASN ya. Nah, kalau sebagai ASN itu lebih tepatnya lebih ke B. Artinya kalau kita ada pekerjaan sesuatu, kita harus mengerjakannya secara cepat dan selesai. Nah, kalau nomor 3, saya suka menunjukkan cara melaksanakan sesuatu, saya ingin bekerja sebaik mungkin. Karena kalau tadi kita ingin menunjukkan cara sebagai seperti apa, kita lihat tadi kalau saya suka menunjukkan cara melaksanakan sesuatu atau saya ingin bekerja sebaik mungkin, akan lebih tepat yang namanya berdasarkan konsep sebelumnya adalah saya ingin bekerja sebaik mungkin. Kemudian saya suka berkelakar atau B, saya senang mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukan. Konsepnya di sini kan kalau berkelakar kan bercanda.
Sini sih kurang pas ya, harusnya lebih ke B kalau berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian B, karena berhubungan dengan pekerjaan gitu. Kemudian nomor 5, saya suka menggabungkan diri dengan kelompok, atau B, saya suka diperhatikan oleh kelompok-kelompok. Kalau seperti ini, kita harus lebih memilih yang mana nih? Kalau kita lihat di sini, yang lebih tepat di sini adalah ini. Saya suka menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok. Kenapa? Karena pekerjaan itu sistemnya adalah tim. Jadi kalau kita nggak bisa gabung dalam kelompok-kelompok, kita akan sulit gitu. Nomor 6, saya senang bersahabat intim dengan seseorang atau saya senang bersahabat dengan sekelompok orang. Kalau sistemnya seperti ini kan dalam dunia kerja gitu. Kalau dunia kerja, opsi A kurang tepat, harusnya opsi B. Saya senang bersahabat dengan sekelompok orang. Kemudian Big 7, saya cepat berubah bila hal itu diperlukan, atau B, saya berusaha untuk intim dengan teman-teman. Kalau ini konsepnya untuk pekerjaan, memang benar, jawabannya mungkin akan lebih tepat dia ke B ya. Saya berusaha intim dengan teman-teman gitu. Nah, kemudian nomor 8, saya suka membalas dendam bila saya benar-benar disakiti atau saya suka melakukan hal yang baru dan berbeda. Jelas ya. Yang 9, saya ingin atasan saya menyukai saya, atau B, saya suka mengatakan kepada orang lain bila mereka salah. Mungkin akan lebih tepatnya kalau kita milih ini. Kenapa? Kalau kita milih B akan lebih mengarah ke judgmental gitu. Kemudian 10, saya suka mengikuti perintah yang diberikan atau saya suka menyenangkan hati orang yang memimpin saya. Nah, karena konsepnya seperti ini, kita tadi adalah seorang ASN. Nah, pada dasarnya ASN itu apa sih sebenarnya konsepnya? Kalau konsep dari ASN itu tuh berarti mengikuti peraturan. Jadi lebih tepat ke A. Dan juga di sini saya suka menyenangkan hati orang yang memimpin memang bagus sih, tapi tinggi, lebih tinggi aturan atau perintah sebenarnya daripada menyenangkan hati pemimpin. Gitu. Oke, di sini sudah kita bahas untuk memilih salah satu pernyataan dari dua pernyataan. Sekarang kita lanjut ke, oh ya, ada lagi ya. Saya mencoba sekuat tenaga atau saya seorang yang tertib. Nah, mending tepat yang ini ya. Artinya kita tahu bagian kita apa. Kemudian selanjutnya, saya membuat orang lain melakukan apa yang saya inginkan, atau saya seorang yang cepat gusar. Misalnya ya, kurang tepat kalau sebagai ASN cepat gusar. Lebih baik ini. Bukan salah sih, tapi lebih baik A. Poin 13, saya suka mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukan, atau saya menekuni satu pekerjaan sampai selesai. Ikuti jawaban yang tadi ya, seperti yang mirip yang lebih tadi, biar lebih konsisten gitu. Jadi saya menekuni satu pekerjaan sampai selesai. 14, saya ingin tampak bersemangat dan menarik. Kemudian saya ingin menjadi sangat sukses. Benar ya, jawabannya di sini saya ingin menjadi sangat sukses. Kemudian saya suka menyelaraskan diri dengan kelompok. Atau saya suka membantu orang lain menentukan pendapatnya. Kalau seperti ini akan lebih tepat kita berbicaranya adalah dunia kerja, yaitu opsi A. Oke, next lagi. Nah, di sini kita baru memilih ya dan tidak. Nah, yang pertama, saya cemas kalau orang lain tidak menyukai saya. Tadi kita ingat tadi konsepnya kalau dalam dunia pekerjaan itu ya mungkin lebih tepat ya ya. Kemudian saya suka mencoba sesuatu yang baru, iya. Kadang-kadang saya menyalahkan orang lain bila terjadi suatu kesalahan. Nah, ini nggak boleh ya, tidak. Kenapa? Karena kalau dalam pekerjaan itu tuh eh, semua kalau kesalahan satu orang tuh sebenarnya kesalahan satu orang ya itu sama aja kesalahan tim gitu. Nah, jadi nggak bisa. Saya suka menyenangkan hati orang memimpin saya. Iya. Saya menyukai petunjuk yang terinci untuk melakukan satu pekerjaan. Iya, benar ya. Karena kalau instruksinya kurang tepat, gimana mau mengerjakan sesuai yang diminta gitu. Saya selalu mencoba sekuat tenaga. Ya, benar ya. Oke, ini lagi. Saya adalah seorang pemimpin yang baik. Benar. Saya mudah menjadi gusar. Tidak. Saya senang mengerjakan pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Di sini sih sebenarnya kalau dibilang saya senang mengerjakan pekerjaan pada waktu yang bersamaan, kurang ya. Kenapa? Karena konsepnya tuh seperti itu hasilnya akan kurang maksimal gitu. Saya senang bila diundang. Oke, iya. Saya suka berteman intim dengan teman-teman saya. Iya, benar. Saya suka melakukan hal-hal yang baru dan berbeda. Benar, iya. Kemudian ada lagi, bila saya benar, saya suka mempertahankan mati-matian. Di sini ada kurang tepatnya sih. Mati-matian harusnya bisa dilakukan yang namanya apa mediasi gitu. Nggak mesti yang namanya
kalimat mati-matian ini berarti akan memenangkan diri sendiri gitu sampai mungkin sampai hal kalau dia mati-matian berarti sampai hal negatif pun bakal dilakukan gitu. Jadi jawabannya tidak. Kemudian saya tidak mau berbeda dengan orang lain. Ini tidak ya. Kenapa? Kalau kita tidak mau berbeda dengan orang lain, artinya kita berusaha menyamakan diri dengan orang lain, kita akan kehilangan yang namanya identitas diri. Kemudian saya suka diajari mengenai cara mengerjakan suatu pekerjaan. Iya, boleh. Oke, di sini kita udah masuk nih ke tahap selanjutnya. Ini tahap terakhir sih. Yang range-nya 1 sampai 5. Nah, di sini range bintang satu sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, kemudian selanjutnya cukup setuju, selanjutnya sangat setuju. Nah, lihat di sini, terkhusus tes kepribadian berbentuk range, jangan sering memilih jawaban di range 2 sampai 4. Kenapa? Konsepnya di sini kalau kita memilih 2 sampai 4, kita tuh kurang yang namanya apa ya? Kurang kurang kuat percaya dirinya gitu. Atau enggak apa ya? Kurang kuat percaya diri dan tergolong menengah gitu. Itu nggak boleh. Artinya nggak boleh abu-abu gitu. Harus ya atau tidak usahakan gitu. Namun pilih opsi 1 atau 5. Artinya menunjukkan bahwa kita memiliki pribadi yang strong atau yang kuat gitu. Nah, di sini saya banyak berpikir dan berencana. Nah, kalau seperti ini saya banyak berpikir dan berencana. Ini kita pikirkan ya. Kita itu sebagai seorang ASN. Jadi kalau sebagai seorang ASN tuh banyak berpikir dan berencana bisa nggak sih? Karena kalau konsepnya outputnya untuk bekerja dalam kantoran, mungkin bisa gitu. Kemudian hal-hal yang kecil atau detail menarik hati saya, iya boleh 5. Saya melakukan segala sesuatu secara rapi dan teratur, iya 5. Saya jarang marah atau sedih, ya 5 juga. Suatu waktu tertentu saya hanya mengerjakan satu tugas saja, iya. Kemudian saya berusaha keras untuk menjadi yang terbaik, iya boleh. Saya ingin menjadi penanggung jawab bagi orang-orang lain, boleh juga. Saya ingin diperhatikan, boleh. Saya ingin tertarik menjadi anggota dari suatu kelompok, saya tertarik menjadi anggota dari suatu kelompok, boleh. Saya suka orang-orang yang mengenal saya benar-benar, boleh juga. Saya sangat menyenangkan, boleh gitu. Tapi intinya di sini, pokoknya pilih jawabannya 1 atau 5 gitu. Artinya yang bintang 1 atau bintang 5 gitu. Di antaranya yang menunjukkan yang ya atau tidak lebih mengarah ke situ aja sih gitu. Kalau 2 sampai 4 ini jawabannya abu-abu gitu. Kurang pas aja. Kurang menunjukkan diri kita gitu. Jadi kita kayak win-win gitu. Kurang pas di sini untuk konsep win-win solution gitu. Oh, iya, ada satu lagi. Saya berpikir jauh ke depan dan terinci. Iya, benar ya. Saya senang memperhatikan hal sampai sekecil-kecilnya. Boleh juga. Orang lain menganggap saya dapat melakukan penataan yang rapi dan teratur. Boleh, saya sangat menyenangkan. Boleh juga. Oke, berarti udah selesai ya. Pokoknya konsepnya untuk bentuk range ini, usahakan pilih bintang satu atau bintang 5. Artinya, kita sangat setuju atau kita tidak sangat setuju. Kita tidak sangat setuju atau kita sangat setuju gitu. Konsepnya seperti itu, biar pada saat penilaian tuh kita nggak ada di middle gitu, nggak di tengah gitu. Oke, mungkin ini videonya dan semangat untuk tesnya yang akan datang gitu, untuk tes psikotesnya. Oke, terima kasih dan see you in the next video.